semuanya, Shalom. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Zaitun Karombasan dan Ranu Tanah Weru. Hari ini hari Minggu 18 April 2021, orang kembali lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Encik harap adik-adik di rumah ada sehat-sehat semua toh. Nah adik-adik, baiklah, orang ibadah pada pagi hari ini orang semua memulaikan. Dan baiklah, kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Encik Anita. Tapi sebelum itu, orang mau menyanyi satu lagu. Encik undang semua berdiri. Berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kembali kami dari anak-anak sekolah minggu berserta guru-guru sekolah minggu serta orang tua. Saat ini kami bersyukur, terima kasih kepadamu, di mana Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami boleh lagi datang beribadah sekolah minggu walaupun secara online atau di rumah. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami semua Tuhan, agar supaya kami boleh layak untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah sekolah minggu di pagi hari ini Tuhan, dari permulaan sehingga boleh berakhir dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Yesus, amin. Adik-adik silakan duduk. Baiklah adik-adik, saat ini orang datang pada pembacaan Alkitab, dan untuk pembacaan Alkitab pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Encik Vice. Silakan Encik Vice. Adik-adik, saat ini orang mau baca Alkitab. Dan adik-adik ada bawa Alkitab, di rumah. Mari orang mau dengar, Encik mau baca tuh Alkitab yang terdapat dalam kitab Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah adik-adik, tadi orang sesaksikan toh itu cerita yang ditayangkan lewat visual tadi. Di situ menceritakan tentang apa kuten Encik Vice? Dorang yang tidak percaya tuh Tuhan Yesus bangkit, dorang bilang kata murid-murid kata yang datang pancuri. Iya, ada orang-orang datang bilang yang mana Yesus bangkit. Iya. Tetapi dorang yang tidak percaya. Dan pada waktu itu imam-imam kepala kan Encik, iya, berunding dengan tua-tua yang ada pada waktu itu. Iya. Potong jadi itu ya. Imam-imam kepala berunding dengan tua-tua pada waktu itu. Dorang berunding karena dong bercerita, dorang bicarakan. Iya, dorang bilang yang mana koteen Yesus kata so bangkit, karena di mayat tidak ditemukan di dalam kubur tuh Encik. Iya, tidak ditemukan di dalam kubur. So kosong.
tapi orang kan nggak mau orang-orang mempercaya yang mana Iya. Yesus itu ada bangkit. Makanya waktu Kok orang itu bilang orang sepancuri iya, kata. orang panggil tuh prajurit serdadu Oh, sih, serdadu. dinamakan. Iya. Maaf. Kalau di Alkitab tulis serdadu. Nah, orang panggil tuh serdadu, orang kasih sejumlah uang kan. Iya, Ci, tu atau kasih doi. Dorang kasih doi kalau Sogok. orang iya betul Ci Anita. Sogok. Dorang Iya, bahasa dong sogok hari-hari, doi. dorang sogok Bilang dong kata, mau sebarkan tuh berita yang mana itu iya. Yesus nyandak bangkit kata Iya, DP DP. murid-murid kata ada pancuri. Iya, dorang bilang DP mayat kata murid-murid ada Pancuri. Jadi dorang nyandak suka mau tersiar yang mana Yesus itu bangkit bangkit. betul-betul. Padahal adik-adik walaupun mau tutup bagaimana, dorang mau kasih sambunyi bagaimana, tetap Yesus itu bangkit. Yesus itu Iya. memang so bangkit for orang semua. Iya, Ci. Karena waktu Maria Magdalena datang ke kubur toh, Orang lihat so kosong tuh orang kubur. lihat waktu itu kosong Iya. tuh kubur dan malaikat Tuhan. Soalnya ndak ada Malaikat apa-apa. Tuhan yang bilang tuh yang mana Yesus itu Pigi sudah jongoni, Ah. Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus Yesus sudah bangkit. bangkit. Tuh Anci Anita, Iya. Yesus bangkit. dan adik-adik ternyata sampai sekarang adik-adik di Yahudi sana memang dorang sengaja mau sebarluaskan Bahwa Yesus bahwa ndak bangkit Yesus itu kata. nyandak bangkit. Sampai Iya. sekarang ada kepercayaan di Iya, sana iya. Ci, yang menyatakan bahwa Yesus itu katanya Ndak bangkit berarti pangdusta, babadusta. Orang jabadusta Iya, dan ndak bagus kan sih? jabadusta. Nah, adik-adik di rumah ada tuh suka babadusta. Iya. Babadusta misalnya apa Kang? Badusta pa mama, badusta pa papa, Mama ada badusta. suruh belajar. Iya. Iya mama kita suruh belajar. Misalnya Kan mama berarti kata, nyanda, itu DP Karena nama. katanya ndak di rumah dia cuma ada Babadusta bermain. itu, Iya, no? badusta. Bagus itu adik-adik tukang badusta. Nah, ini ndak adik-adik ndak bagus babadusta. Ndak bagus itu orang babadusta, apalagi bersaksi dusta. Bersaksi dusta ndak bagus. Itu ndak bagus sama dengan tuh imam-imam dengan tua-tua tadi, dorang itu bersaksi dusta, dorang bayar orang atau dorang Suruh sogo. kasih siar kata di kampung Heeh. itu bahwa Yesusnya ndak bangkit. Iya, dorang suka mau siarkan bahwa Iya. Yesus itu nyandak bangkit. Nah, adik-adik orang juga dalam kehidupan sehari-hari ada banyak yang terjadi Iya. hal-hal Ada seperti dusta. itu. Anak-anak saja Encil ya ada Iya, adik-adik baku-baku le, bujuk, iya. jangan bilang Wak kita ada Iya. baking begini nanti kita mau kasih ngana Doi. gula-gula atau nanti Kasih kita mau kasih gula-gula, itu le. semua Berdusta. Pasogo dengan mau bujuk tuh orang dan supaya mau melakukan Hal yang tidak baik. atau Ah. mau bujuk tuh orang mau jadi Mau kasih doi. babadusta, iya mau kasih Jadi doi, pandusta. mau babadusta. Iya, ndak Nah, adik-adik bagus. hal-hal itu adik-adik tentunya tidak adalah hal-hal yang tidak baik Buruk itu Nci, ndak iya, bagus. iya perbuatan Oleh dosa. Anak-anak sekolah minggu ndak bagus jaba dusta. Iyo, ini boleh Iya. coba badusta. Iya. Karena kalau badusta itu adalah Dosa, Ci. dosa. Iya. Kalau orang yang baking dosa dia petamba di mana kok teh Di neraka, Ci, no? Di neraka takut Iya, sekali iya. Ci, kalau masuk neraka. Iya. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Roh Kudus turun. Jadi adik-adik dari cerita yang torang sudah dengarkan tadi, torang bisa ambil kesimpulan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu berita yang benar. Dan perilaku dusta yang dilakukan oleh para tokoh agama Yahudi adalah tindakan yang salah. Sebab menyebarkan berita kebohongan atau berdusta itu adalah dosa.
Karena itu tidak boleh meniru perbuatan yang tidak benar. Adik-adik, Encik mau tanya, adik-adik pernah berdusta? Pernah berdusta misalnya Pak Mama atau Pak Papa? Coba adik-adik pikir, adik-adik ingat, apa adik-adik pernah berdusta Pak Mama, Pak Papa, Pak Kakak atau Pak teman? Hal apa yang adik-adik ada berdusta akan itu? Adik-adik boleh mau ingat? Nah, kalau adik-adik boleh mau ingat, adik-adik menyadari adik-adik menyadari, adik-adik minta maaf kepada siapa adik-adik? Kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu yang telah bangkit menginginkan kita menjadi anak-anak yang melakukan hal-hal yang benar. Anak-anak yang melakukan hal-hal yang benar itu tidak berdusta, tidak berbohong, sebaliknya menyatakan tentang kebenaran. Sebab Tuhan Yesus yang bangkit menginginkan kita memberitakan kebangkitannya melalui perilaku hidup yang jujur, yang kalau sebelumnya adik-adik suka berdusta atau suka berbohong, maka kita tinggalkan hal-hal yang demikian. Jadi adik-adik, kiranya lewat cerita yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi, itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kita, dan kita boleh praktekkan di dalam kehidupan setiap hari. Demikian cerita kita pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita datang pada pertanyaan. Ci ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, terdapat di manakah torang P pembacaan Alkitab tadi? Ada yang boleh jawab adik-adik? Encik kita, Encik. Ya, silakan Cik Vice. Pembacaan Alkitab tadi terdapat dalam kitab Matius 28 ayat 11 sampai 15. Jadi terdapat di mana kata adik-adik? Terdapat di dalam Matius 28 ayat 11 sampai ayat 15. Adik-adik di rumah lagi Encik lihat pinter-pinter sama dorang. Dan pertanyaan kedua, Encik Vice. Langsung pertanyaan kedua, apa judul perikop? Apa judul perikop cerita kita pada pagi hari ini adik-adik? Apa? Ada yang tahu? Adik-adik ada yang tahu? Saya Encik. Oh, Cik Anita kata tahu. DP judul perikop cerita kita pada pagi hari ini adalah Dusta Mahkamah Agama. Bagus sekali. Dusta Mahkamah Agama. Dusta Mahkamah Adik-adik Agama. juga di rumah Encik yakin banyak yang menjawab. Dorang jago-jago sama, pinter-pinter sama. Dan untuk pertanyaan ketiga, Cik Anita. Adik-adik, pertanyaan ketiga. Siapakah yang melakukan dusta di mana Tuhan Yesus tidak bangkit? Siapa adik-adik? Nah, adik-adik tahu siapa kata tuh ada badusta itu? Yang ada bilang bahwa Yesus itu Nyandak bangkit. Siapa? Adik-adik tahu semua? Tadi tuh orang so baca di Alkitab, orang so dengar di IP film tadi, orang so saksikan bersama. Yang melakukan dusta itu adalah Mahkamah Agama atau imam-imam dan tua-tua. Adik-adik di rumah pinter-pinter kan, Encik? Dorang Iya, jago-jago pintar kan? sekali no dorang. Adik-adik, ayat hafalan 1 Korintus 15 ayat 10a. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 10a. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 10a. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 10a. Adik-adik yang manis, saat ini kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik sudah siap toh semua persembahan? Nah, untuk doa persembahan saat ini akan
bawakan oleh Encik Vice langsung dengan doa tutup. Dan sementara kita memberikan persembahan, torang menyanyi satu lagu. Adik-adik, tadi torang sudah memberikan persembahan, torang semua pulang, tapi torang mau masuk dulu dalam doa tutup. Torang mau berdoa syafaat, torang mau berdoakan torang pe teman-teman sekolah minggu, baik yang ada di rumah sakit, di rumah masing-masing, yang sementara beribadah, dan torang pe enci-enci sekolah minggu dan engku-engku sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kau sudah menjaga, melindungi kami Tuhan. Terlebih guru-guru sekolah minggu yang ada. Bahkan kami sudah boleh beribadah di gedung gereja, namun beribadah di rumah kami masing-masing, anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh diperdengarkan dengan cerita yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin anak-anak kami, Engkau jaga anak-anak kami, guru-guru sekolah minggu juga yang ada. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan pada anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 21. Dan saat ini kami sudah didengarkan dengan cerita, kiranya ceritamu itu tadi Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, boleh mengajar kami supaya tidak berdusta. Terima kasih Tuhan. Kami guru-guru sekolah minggu, bahkan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kami boleh mendengarkan cerita itu. Kiranya Tuhan memberkati akan cerita ini. Tadi juga Tuhan kami boleh memberikan persembahan. Berkati dan kuduskan akan kami yang sudah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup ibadah ini Tuhan dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Kami akan ucapkan bersama-sama, demikian bunyinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Belah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, demikianlah turang beribadah pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini boleh membawa berkat bagi kita semua. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi itu adik-adik boleh tanamkan di dalam hati dan pikiran, dan itu adik-adik boleh
berlakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, adik-adik, demikian torang ibadah pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Shalom.